kasih Kristus. Good morning everyone. Chào anh. Sinh nhật khoai lệ không xin cả trời. Wan Shi Ruhi. Kiranya damai sejahtera meliputi kita semua. Happy Lunar New Year untuk semuanya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us quiet our heart and mind and prepare to enter His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Chapter 42 verse 2. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Please stand up. Mazmur 42 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian. Segala puji syukur disambung dengan aku mau nyanyi tentang Dia. Berhubung hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek, maka puji-pujian kita akan sedikit berirama Mandarin. Dan nanti pada waktu bait yang terakhir akan ada lirik dalam versi bahasa Mandarin. Kita akan bersama-sama mencoba menyanyikannya ya. Tapi silakan saja kalau saudara-saudara mau tetap berbahasa Indonesia, boleh saja. Yang penting kita bernyanyi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Tuhan kita mengerti, maaf ya pronunciation saya suka salah-salah, tapi Tuhan kita mengerti. Oke, mari kita puji Dia, let's praise Him. Segala puji syukur. Mari kita nyanyi dengan penuh sukacita. Oh
puji syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan, karena memang hanya Engkau yang layak dipuja. Our Heavenly Father, all praise is only unto you, because you are worthy to be praised. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. We gather this morning to praise and worship you, Lord. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Santa Rusiana. We're also ready to hear your word. Speak to us, Lord, through your servant, Ibu Santa Rusiana. Sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat menjadikan firman-Mu sebagai panduan di dalam kami menjalankan hidup kami hari demi hari. Cleanse and sanctify our heart and mind, so we will understand your word, and may your word be the guidance in our daily life. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Father God, we want to lift up our praise and worship into your hand, and may it pleases you. In your precious name, we pray and give thanks. Amen. Silakan jemaat duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. The words of hope is taken from the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita pengharapan. Mari kita sambut berita pengharapan dengan pujian Tuhanlah perlindunganku, Sancti Semur Terpangku. Ya, Tuhanlah perlindunganku. Bisanya cuma segitu aja. Mari kita puji Dia. Di waktu susah
kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. The words of forgiveness is taken from the book of John, chapter 3, verse 17. Yohanes 3 ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita mengucap syukur karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun dengan membawakan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Bagi yang bisa berbahasa Mandarin silakan. Wo yang yung yung yen yen ai chu Yesus.
I wish I can speak Mandarin. Saya bisa bahasa Prancis, jadi selamat tahun baru, Happy New Year. Segala pujian hanya bagi Tuhan. While walking on this earth, we are nothing in ourselves, yet God's chosen to use us in His mighty hand. For the master plan requires human instruments, but they must not ever glorify themselves. All the glory must be to the Lord. Only He is worthy of our praise. No one on earth should give glory to Himself. For all the glory must be to the Lord. Are we ready to obey Him when He urges us to go? Are we willing to be nothing but servants of the cross? In the times of trial and hardship, or when shining from the top, are we willing to lay down our lives for Him? Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Merci beaucoup, ini katanya tadinya bisa bahasa Prancis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Akan dibawakan oleh Ibu Poppy Arijaya karena Pak Paul Gunadi hari ini tidak bisa hadir, harus menjaga Papa dan Mama mertua, ya, menantu yang sangat-sangat baik. Silakan Ibu Poppy. Mari
kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita nyanyikan dulu nama Yesus ya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mau bersyukur dan kami mau berterima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, itu semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, mencukupi kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tapi dalam perjalanan hidup kami seringkali berdosa kepadamu. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan kata-kata, dengan sikap, ataupun dengan perbuatan kami. Kami seringkali juga tidak taat kepadamu Tuhan, dan tidak atau kurang mengasihi Engkau. Dan kami juga seringkali menyakiti sesama kami dan tidak menjadi berkat. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon ampunilah segala salah dan dosa kami, segala sesuatu yang telah kami lakukan atau pikirkan atau kerjakan yang tidak berkenan kepadamu. Dan Tuhan, tolonglah kami dalam hidup kami selanjutnya. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk di hari-hari yang mendatang kami boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan apapun yang kami hadapi di depan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berterima kasih kalau saat ini kami boleh membawa permohonan kami kepada Tuhan.
Tuhan, pertama-tama kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih untuk doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Kami bersyukur untuk masalah-masalah yang Tuhan sudah selesaikan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan menghadapi masalah pada saat kami menghadapi masalah. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang merindukan kesembuhan daripadamu. Kami berdoa untuk Bapak Peter Subadia yang masih terbaring. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu juga menjamah menyembuhkan, sehingga Bapak Peter juga Tuhan boleh kembali duduk, berjalan, dan juga bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Shuna Tuhan, yang kemarin sakit perut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu juga Engkau tumpangkan atas Ibu Shuna Tuhan, sehingga Ibu Shuna juga boleh mendapatkan kesehatan kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Tuhan tetap berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu baik kepada Pak Peter ataupun kepada Ibu Shuna. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pastor Paul yang sementara ini harus menunggu Ibu Shuna Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan, untuk kekuatan, dan juga untuk Santi, anak cucu dan menantunya yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap menguatkan mereka. Tuhan, topang mereka, selalu ada kekuatan yang daripada Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa buat Ibu Elvir yang juga merasakan sakit di dalam tubuhnya. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan mau jamah dia, Tuhan mau sembuhkan Tuhan, agar Ibu Elvir juga Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami juga mau mendukung di dalam doa saudara-saudara kami yang tiap-tiap minggu didoakan oleh Pastor Paul. Kami berdoa untuk kesembuhan saudara Anyau, saudara Mira, saudara Herwi, saudara Andri, dan juga untuk Pak Pardi Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Pastor Steve dan keluarganya yang juga melayani di tempat ini. Tuhan juga berkati, Tuhan tolong Tuhan agar melalui Pastor Steve juga nama Tuhan boleh makin dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para senior gereja kami yang sudah tidak dapat ke gereja lagi. Tuhan, walaupun mereka tidak dapat hadir, tapi biarlah mereka boleh tetap mendengarkan firman Tuhan dan hati mereka boleh tetap bersukacita. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dan majelis gereja yang melayani di tempat ini. Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan, supaya nama Tuhan boleh makin dipermuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Tuhan mendengar doa-doa yang kami naikkan, baik di dalam hati kami ataupun yang kami ucapkan. Tuhan, tetap berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk Ibu Santa yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar boleh mendapat berkat dan hidup kami boleh makin diubahkan hanya oleh firman-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, dihormat, dan dimuliakan. Bapa dalam surga, dengar doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi saudara semua, good morning. Selamat Hari Raya Imlek, Happy Chinese New Year, 新年快乐，恭喜发财. Semua lengkap ya. Mari kita membuka kitab Ibrani. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani. Let us open our Bible. We will read from the book Hebrews, pasal 10, chapter 10. Hebrews chapter 10, Ibrani pasal 10. We are going to, kita akan membaca dari ayat 19 sampai 25. We are going to read from verse 19 to 25. Kita akan membaca bergantian. We read alternately, and saya akan memulai membaca ayat 19 dan seterusnya. Mari kita bangkit berdiri. Dan pada ayat ke-25 kita akan membaca bersama. At verse 25 we will read together. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang kudus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang zakat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong kepada kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 bersama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk. You may be seated. Tema khotbah hari ini adalah memasuki tahun baru dengan iman, pengharapan, dan kasih. So today's message is entering the new year with faith, hope, and love. Ada beberapa tradisi yang dilakukan orang Tionghoa dalam menyambut dan merayakan tahun baru Imlek. So there are several traditions that Chinese people do in welcoming and celebrating the Chinese New Year. Misalnya tradisi membersihkan rumah secara menyeluruh. So for example, the tradition of cleaning the house thoroughly. Kegiatan membersihkan rumah dari debu atau kotoran melambangkan pembersihan nasib buruk dari tahun sebelumnya. So cleaning the house from dust or dirt symbolizes the cleaning of bad luck from the previous year. Orang percaya menyambut tahun baru dengan rumah yang bersih membawa keberuntungan atau hoki. So people believe welcoming the new year with a clean house brings good fortune. Nah, tradisi yang paling terlama dan sering orang lakukan adalah seperti saudara sekarang lakukan adalah mengenakan pakaian baru. Semuanya pakaian baru ya. Dan biasanya warna merah. Sepatu baru, tas baru, dan juga waktu memberikan amplopnya uangnya juga uang baru ya. So the longest and the most frequent tradition that people do is to wear new and usually red clothes, new shoes, new bags, and give red envelopes with new money. Ide untuk mendapatkan pakaian baru dan membersihkan rumah mendukung keinginan mereka akan perubahan dan permulaan baru dan harapan baru. So the idea of getting new clothes and cleaning the house is people want change, new beginnings, and new hope. Saudara, gagasan untuk bersih dan baru sangat penting bagi mereka. Namun, ini bersifat eksternal. The idea of clean and new is very important for Chinese people. However, this is only external in nature.
Kitab suci menekankan pentingnya kebersihan dan hal baru juga. Namun, tujuan untuk bersih dan baru lebih bersifat internal and spiritual. So scripture emphasizes the importance of cleanliness and novelty. However, the goal of being clean and new is more internal and spiritual. Perjanjian Lama menekankan penyucian dan pembersihan ketika orang melakukan ritual atau upacara menyembah Tuhan. So the Old Testament emphasizes purification and cleansing when people perform rituals or ceremonies to worship God. Kepada umat Israel, Allah berfirman bahwa mereka akan menerima tanah dan makmur. To the people of Israel, God said that they would receive the land and prosper. Tetapi sebelum Tuhan memberkati mereka dengan tanah untuk mereka tinggal, mereka harus bersih dari kenajisan. But before God blesses them with land for them to dwell, they must be clean from impurity. Nah, dalam melakukan korban bakaran bagi Tuhan, para imam Israel sangat serius dan berhati-hati dalam memilih hewan untuk korban bakaran. So in making burnt offerings for God, the priests of Israel were very serious and careful in choosing animals for burnt offerings. Untuk bisa diterima oleh Tuhan, baik hewan untuk korban dan imam yang melakukannya tidak boleh tercemar. To be accepted by God, both the animal for the sacrifice and the prince who did it must not be defiled. Tuhan menghendaki keduanya bersih dan suci. God wants both clean and holy. Saudara, kebenaran ini mengajarkan bahwa mengajarkan kita bahwa Tuhan menghendaki hati yang bersih dan kudus dari setiap orang yang datang menyembah dan memberikan persembahan kepadanya. So this truth teaches us that God desires a clean and pure heart of everyone who comes to worship and make offerings to Him. Saudara, mengapa Allah menuntut demikian? Why does God demand so? Karena pencemaran dan ketidaksucian dalam persembahan dan penyembahan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. So because the defilement and unholiness in offerings and worship can keep us away from God. Saudara, Habakuk menjelaskan bahwa mata Tuhan terlalu murni dan tidak tahan untuk melihat kejahatan atau melihat orang melakukan kesalahan. Habakuk explains that God's eyes are too pure and cannot stand to see evil or to look people doing wrong. So dari perikop yang kita baca ini, so from the passage we have read, penulis Ibrani menjelaskan bahwa dalam perjanjian baru, setiap orang dapat datang ke hadirat Allah dan menyembahnya dengan keyakinan dan tanpa ketakutan. So the writer of Hebrews explains that now in the new covenant, everyone can come into God's presence and worship Him with confidence and without fear. Saudara, ini bisa terjadi karena Yesus Tuhan kita membuka jalan dengan pengorbanan dirinya yang taat bagi kita semua. So this can happen because Jesus opened the way by His obedient self-sacrifice for all of us. Saudara, darah Yesus membuka jalan baru untuk datang ke hadirat Allah. Jesus' blood opened a new way to come into God's presence. Pertama, mereka yang menyembah Allah tidak perlu lagi membawa korban bakaran dan diwakili oleh imam setahun sekali. So first,
Those who worship God no longer need to bring burnt offerings and are represented by a priest once a year. Yang kedua, pengorbanan darah Yesus menjamin pengampunan dosa sekali dan untuk selamanya. Ini yang terpenting sebenarnya. So second, the sacrificial blood of Jesus ensure the forgiveness of sins once and for all. This one, the important one, and make a difference from another priest. Saudara, penulis Ibrani juga menjelaskan keunggulan peranan Yesus sebagai imam besar. So the writer of Hebrews also explains the superiority of Jesus' role as high priest. Tuhan Yesus sebagai imam besar unggul, lebih baik daripada imam yang lainnya. So Jesus' role as high priest is superior, better than the other priests. Pertama, Yesus rela mengorbankan dirinya mati untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. First, Jesus himself willingly sacrificed himself, died to save us and atone for our sins. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus superior? So the second one, why Jesus is superior? Ya, selalu hidup menjadi pendoa syafaat, berbicara kepada Allah untuk kita. Secondly, he has always lived to be an intercessor, speaking to God for us. Dan yang ketiga, Yesus adalah seorang imam besar yang penuh belas kasihan dan setia. And lastly, and the third, Jesus is merciful and faithful high priest. Saudara, mari kita sekarang merenungkan sejenak. Jika kita ingin menjadi murid Kristus, if we want to be disciples of Christ, kita tidak boleh merasa puas hanya dengan memiliki pengetahuan tentang Yesus, karya keselamatan dan keunggulannya sebagai seorang imam tanpa memberikan tanggapan pribadi kita terhadap kebenaran. If we want to be disciples of Christ, we must not be satisfied simply with having knowledge of Jesus, his work of salvation, and excellence as a priest without giving our personal response to the truth. Karena mendapatkan pengetahuan tentang Yesus saja tidak dapat membawa kita pada perubahan dan pertumbuhan rohani. For having knowledge of Jesus alone cannot lead us to change and spiritual growth. Cannot. Mengetahui banyak kebenaran tentang kekristenan atau tentang Yesus tidak menjamin seseorang mengenal Yesus secara pribadi dan dewasa secara rohani. Knowing many truths about Christianity or about Jesus does not guarantee that someone knows Jesus personally and is mature spiritually. Saudara, kalau kita lihat dengan seksama dari ayat 22 sampai 25, if we look closely from verses 22 to 25, ada 3 dorongan untuk meresponi kebenaran tentang Tuhan Yesus. There are 3 exhortations to respond to the truth about the Lord Jesus, yaitu pertama, datang dekat hadirat Tuhan, ayat 22. So, namely to draw near God, verses 22. Yang kedua, memegang teguh pada pengakuan pengharapan, ayat 23, to hold fast the confession of hope, dan mempertimbangkan bagaimana saling mendorong dalam kasih, ayat 24-25, and to consider how to encourage one another, verses 24 to 25. Marilah kita sekarang lebih dalam untuk melihat 3 nasihat ini. Let's take a deeper look at these 3 exhortations. Saudara, yang nasihat pertama ialah mendekatkan diri kepada Tuhan. So first exhortation is to draw near to God.
Saudara, pengertian mendekatkan diri kepada Allah ialah untuk masuk ke hadirat Allah dan masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. The meaning of drawing closer to God or draw near to God is to enter God's presence and enter into an intimate relationship with Him. Ada dua pemikiran tentang cara kita mendekatkan diri kepada Allah. There are two thoughts on how we draw closer to God. Yang pertama adalah kita mendekatkan dengan hati yang tulus. The first, that we come near God with a sincere heart. Saudara, keadaan dan sikap hati manusia sangat penting bagi Tuhan. The condition and attitude of one's heart is very important to God. Hati menggambarkan kehidupan batin seseorang. The heart represents the inner life of a person. Hati juga meliputi pikiran, kehendak, emosi, dan karakter seseorang. The heart involves one's thoughts, will, emotions, or character. Hati yang bersih, lembut, dan taat menghasilkan perbuatan dan komitmen yang benar. A clean, soft, and obedient heart produces right conduct and commitments. Oleh karena itu, dalam Alkitab, Allah mendorong kita untuk menjaga hati kita di atas segalanya. Dari Amsal 4 ayat 23 kita bisa ketahui. So therefore, in the Bible, God urged us to guard our hearts above all else. From Proverbs 4:23. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran dan emosi kita akan mengendalikan kehidupan kita. So we must be careful with what we think, because our thoughts and emotions will control our life. Saudara, karena hati itu penting, Tuhan memberikan umat Israel hati dan roh yang baru dan menyingkirkan hati yang keras. Because the heart is very important. God gave the people of Israel a new heart and spirit and removed the heart of stone. Dengan hati yang baru, lembut, dan taat, Israel diharapkan dapat memegang perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. With a new, gentle, and obedient heart, Israel was expected to keep God's commandments and carry them out. Contoh yang lain, saudara, yang kita dapat pelajari tentang pentingnya hati adalah dari Raja Daud. So another example we can learn the importance of the heart is from the King David. Di Mazmur 51 ayat 10, Daud berdoa kepada Tuhan, meminta hati yang bersih untuk melayani Tuhan. So in Psalm 51 verse 10, David prayed to God, asking for a clean heart to serve Him. Daud juga mengakui bahwa ia adalah orang berdosa. He recognized that he is a sinner. Dia tahu untuk benar-benar berkomitmen kepada Tuhan dalam hidupnya, dia harus memiliki hati yang bersih dan setia. He knew in order to be genuinely committed to God in his life, he must have a clean and loyal heart. Saudara, pertanyaan lagi untuk direnungkan. So questions to ponder. Bagaimana kondisi hati kita sekarang? So how is the condition of our hearts now, right now? Apakah kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang benar dan lembut? Are we drawing near to God with a true and gentle heart? Hati yang benar tidak saja penting dalam hubungan kita dengan Tuhan,
tetapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. So a right heart is not only important in our relationship with God, but also in our relationship with others. Saudara, pada hari Kamis yang lalu, suami saya dan saya pergi keluar kota. Last Thursday, my husband and I went out of town. So di dalam perjalanan ke sana, terjadilah konflik di antara kami berdua. On the way, there was a conflict between the two of us. Hati saya sangat kesal dan saya memutuskan untuk balik pulang aja. So my heart was very upset and I decided to just go back home. Saudara, meskipun saya berpikir, saya tidak salah kok. Saya nggak salah. Hati saya tetap tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hati saya sangat kesal. So even though I thought I was not wrong, my heart was still not right before God. Because my heart was very upset. Saat itu, saudara, Tuhan mengingatkan saya untuk memiliki hati yang benar dan lembut. Hati untuk mau mengampuni dan mengasihi suami saya. So at that moment, God reminded me to have a true and gentle heart. A heart to forgive and love my husband. Saudara, akhirnya kami meneruskan perjalanan sampai ke tempat tujuan. So finally, then we continue our trip to our destination. Saudara, hati yang lembut dapat membawa perbaikan dalam hubungan kita. A gentle heart can bring restoration in our relationship. Sekarang kita teruskan, let us continue. Cara yang kedua mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kita mendekati Tuhan dengan keyakinan dan kepastian iman. So the second way of drawing near to God is that we approach God with confidence and certainty of faith. Kita dapat mempercayai Yesus dengan sepenuh hati, saudara. So we can trust Jesus wholeheartedly. Karena kita telah melihat kebenaran bahwa Yesus mengasihi kita dan rela mati untuk kita saat kita masih berdosa. As we have seen the truth that Jesus loves us and is willing to die for us while we are still a sinner. Kita telah melihat juga karakter Yesus yang setia. We also have seen His character which is faithful. Saudara, mari kita lanjutkan yang kedua, yaitu memegang pengakuan pengharapan. Sekarang kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-23. Let us continue to look at the second exhortation, which is to hold fast to the confession of hope in verse 23. Saudara, di ayat ini berpegang teguh pada pengakuan pengharapan, mengacu pada stabilitas dalam mengikuti Yesus. So in this verse, holding fast to the confession of hope refers to stability in following Jesus. Saudara, pengakuan mengacu pada iman, pada doktrin yang diakui oleh kita semua orang percaya sebagai kebenaran. And the confession refers to the faith, to the doctrine the believers have acknowledged as the truth. Sebagai orang percaya, kita harus memegang teguh iman kita dan ajaran yang telah kita terima. As believers, we must hold unswervingly our faith and the teaching that we have received. Pengharapan orang Kristen didasarkan pada apa yang Allah telah lakukan bagi kita. So Christians' hope is based on what God has done for us. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. He sacrificed himself for us. Dan juga didasarkan pada kesetiaan Allah. And based on God's faithfulness. Dia yang berjanji itu setia. He is faithful. He who promised, He is faithful. Saudara, Yesus adalah kenyataan
yang stabil. Jesus is the reality that is stable. Dan kita hanya dapat menemukan stabilitas bagi diri kita sendiri ketika kita berpegang pada kenyataan yang stabil ini, yaitu Yesus. And we can only find stability for ourselves when we hold to a stable reality that is Jesus. Kita dapat berpegang teguh pada iman dan pengharapan kita karena Yesus setia. We can hold fast our faith and hope because Jesus is faithful. Yesus menjamin janjinya dan tidak mungkin bagi Allah untuk berbohong, saudara. He guaranteed His promise and it is impossible for God to lie. Ini dari Ibrani pasal 6 ayat 17 dan 18. We can read this from Hebrews chapter 6 verse 17 to 18. Saudara, memegang teguh menuntut pilihan untuk setia. So to hold unswervingly demands a choice to be faithful. Jikalau kita ingin stabil dalam kehidupan kita dan dalam kerohanian kita, kita pun harus meresponi kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan kita. So if we want to be stable in our lives and in our spirituality, we must respond to God's faithfulness with our faithfulness. Saudara percaya dan setia pada Yesus dengan sepenuhnya adalah pilihan yang tepat di tengah krisis yang sedang kita hadapi di dunia ini. Trusting and being faithful to Jesus completely is the right choice in the midst of the crisis we are facing in this world now. Sekarang mari kita teruskan, kita lihat ayat 24 dan 25. Now we see verses 24 and to 25. Nasihat yang ketiga, saudara, yaitu mempertimbangkan bagaimana saling mendorong dalam kasih. So the third exhortation is to consider how to encourage one another in love. Saudara, kita tidak dapat memegang pengharapan kita dengan teguh sendirian. We cannot hold the confession of hope firmly alone. Kita memerlukan orang-orang Kristen lainnya untuk supaya kita dapat bertekun dan berdiri teguh. We need other Christians, you and me, so that we can persevere and stand firm. Salah satu ciri khas murid Yesus adalah bahwa mereka saling mengasihi. So one of the hallmarks of Jesus' disciples was that they love one another. Saudara, kasih yang diberikan bukan hanya emosi, tetapi kasih yang dinyatakan dalam pekerjaan baik. The love given is not only emotional, but that love is expressed in good works. Maka sebagai pengikut Yesus, kita harus saling mendorong atau menstimulir satu dengan yang lain untuk mengasihi dan menyatakan kasih itu dalam menolong dan melakukan pekerjaan baik. So as the followers of Jesus, we must encourage or stimulate one another to love and express that love in helping and doing good works. Kita saling mendorong, saudara, secara rohani dan secara moral. We encourage one another spiritually and morally. Saudara, seringkali jika kita ada masalah, biasanya kita mudah bercerita kepada teman, ya kan? Daripada ke pendeta kita, daripada ke Pak Paul. So often if we have a problem, it's usually easier for us to tell our friends than our pastor. Justru itu, saudara, karena banyak orang cari teman, so that's why many people seeking friends to share. Mari kita gunakan kesempatan itu untuk saling mendorong dengan kasih.
So let's use that opportunity to encourage one another with love. Kita menguatkan hati yang takut, kecewa, dan putus asa. We strengthen the hearts that are afraid, disappointed, and hopeless. Namun saudara, kita harus berhati-hati dalam memberikan dorongan untuk tidak mencampuri urusan orang dan memperkeruh keadaan. But we must be careful in giving encouragement, not to interfere in people's affairs and muddy the situation. Kita harus memastikan diri dulu kalau kita mengasihi orang tersebut dan kita menasehatinya dengan hati yang murni dan tulus. So we must assure ourselves that we love that person and we counsel with a genuine and sincere heart. Kita teruskan pada ayat 25. Let us continue. Pada ayat ke-25, penulis Ibrani mengingatkan kita untuk jangan mengabaikan pertemuan dan persekutuan. And in verse 25, the writer of Hebrews reminds us not to neglect gatherings and fellowships. Alasan utama mengapa orang Kristen jangan menghindari, menjauhkan diri dari pertemuan atau berhenti datang ke gereja ialah karena orang Kristen memiliki panggilan untuk memberi dorongan rohani dan sekaligus menerimanya. So the main reason why Christians should not avoid, abstain from gatherings or stop coming to church is because Christians have a calling to give spiritual encouragement and at the same time accept it. Saudara, kemudian kedewasaan dan pertumbuhan rohani tidak dikembangkan dalam pengisolasian diri, melainkan dikembangkan dalam persekutuan komunitas Kristen dan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. So why we have to go to the church? Then because maturity and spiritual growth are not developed in self-isolation, but rather developed in the communion of the Christian fellowship and in personal communion with God. Soalnya dalam bukunya Mere Christianity, C.S. Lewis menasihati orang percaya untuk mempraktikkan kebajikan Kristen, untuk memelihara spiritualitas dan mengalami pertumbuhan rohani. So in his book Mere Christianity, C.S. Lewis exhorted Christians to practice Christian virtues in order to nurture spirituality and experience spiritual growth. Lewis berkata, saya terjemahkan secara bebas ya saudara, I translate freely. Lewis said, itulah sebabnya berdoa setiap hari dan membaca buku-buku rohani termasuk Alkitab dan bergereja adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. That is why daily praying and religious reading and church going are necessary parts of the Christian life. Kita harus terus-menerus diingatkan tentang apa yang kita percaya. We have to be continually reminded of what we believe. Itulah pentingnya kita datang ke gereja, saudara. So that is important. We have to come to church. Saudara, sebagai kesimpulan, saya ingin kita memikirkan hal ini. Spiritualitas bukanlah sesuatu yang spontan atau terjadi dalam semalam. So as conclusion, I want us to think about this. Spirituality is not something that is spontaneous or happens overnight. Kerohanian kita bersifat organik, seperti pohon yang hidup, perlu diberi makan, perlu disiram ya, perlu dipelihara. So our spirituality is organic like a living tree. It needs to be fed, to be nourished. Saudara, itu sebabnya Allah menghendaki kita
untuk mendekatkan diri pada Tuhan. That's why God wants us to draw near to God, mendekatkan diri dengan penuh keyakinan. Draw near to God with full of trust. Berjalan dengan intim bersamanya. Walk intimately with Him. Memegang dengan teguh iman dan pengharapan. Hold fast to faith and hope. Dan saling mendorong dan saling mengasihi. And encourage and love one another. Itulah alasan yang Tuhan inginkan dari kita. That's the main reason that God wants from us. Saudara, sebentar kita akan pulang ketemu, mungkin mengunjungi saudara. Later we will see our family, our relatives. Saya mengajak kita semua. I invite you to do this thing. To encourage one another, untuk saling mendorong dalam kasih kepada orang yang nanti kita temui setelah kita pulang dari gereja. To encourage one another, to those people that we will see or meet after we going back from the church. Saudara, mari kita juga memasuki tahun baru ini dengan 3 nasihat ini. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih. So also let's enter this New Year, this Chinese New Year, with these 3 expectations. Draw near to God with faith, hope, and love. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan yang kekasih, dear Jesus Christ, tolonglah kami semua supaya kami bisa menjadi murid Kristus yang setia. Help us, all of us here, so we can be a faithful follower of Christ. Tolonglah kami untuk memiliki hati yang tulus dan taat. Help us to have a sincere and obedient heart. Kami mau dipakai menjadi berkat. We want to be used by you to be a blessing, many blessings, kepada mereka yang akan kami temui setelah kami keluar dari rumah Tuhan ini. To those that we will meet, we will see from the church when we go back. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Thank you God for your word of God. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih Ibu Santa untuk firman Tuhan yang menguatkan kita ya. Kita menjadi lebih siap untuk menghadapi tahun yang baru ini dengan beriman saja padanya, dengan mendekat padanya, yang memberikan kita kasih dan pengharapan. Kalau di Indonesia, di Jakarta mungkin yang sering ke Indonesia ada istilah PHP. Bapak Ibu tahu nggak PHP? Pengharapan palsu, itu dari manusia ya. Jadi kita jangan percaya dengan PHP, kita percaya dengan Tuhan kita yang memberikan pengharapan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian nyatakan Yesus dalammu. Let others see Jesus in you. Kita bangkit berdiri. Antara
kita akan mendengarkan paduan suara gereja yang akan mempersembahkan pujian Tuhanlah Gembalaku. Saya persilakan.
Terima kasih paduan suara gereja, lagunya yang sangat indah dengan irama Mandarin. Tadi pagi saya dengar Pak Benny bilang, jangan lupa cengkok-cengkoknya ya. Aduh. Tadi kedengeran nggak Bapak Ibu cengkok-cengkoknya? Kedengeran ya? Cengkok. Oh, bukan cengkok. Maklum saya sudah lama di Amerika. Cengkoknya ya, jadi gelombang-gelombangnya loh. Ya. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur. Saya undang para asyir yang petugas untuk maju ke depan. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur karena Tuhan telah memberikan berkat bagi kita. Saya minta Pak Hadi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah yang begitu besar Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh datang pada pagi hari ini dan boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini di dalam rumah-Mu dengan tiada kurang suatu apapun juga. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau saja berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, sekali lagi segala sisa kebaktian kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Pak Yusda, Bu Shen dan juga putrinya Elsa Sandra dengan judul Listen Quietly. Silakan.
Terima kasih Pak Yusdar, Bu Shen dan Elsa. Cice, ya tadi bilangnya lagunya namanya Listen Quietly. Nggak taunya oh ting ting. Saya tahu deh pokoknya ting 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 itu artinya listen quietly. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Begitu Besar Kasih Allah. Baiklah kita menyanyi dengan penuh sukacita karena kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang akan datang yang mungkin penuh dengan tantangan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Silakan teman untuk bangkit berdiri. Bapa yang di surga, our Heavenly Father, we thank you for the blessing. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. We thank you for your blessing that you give to us abundantly. Sekarang kami mau pulang, bersamalah dan berjalanlah bersama kami. Now we want to go home. Please walk with us and we want to walk intimately with you. Terima kasih Tuhan juga untuk kasih karunia-Mu. And thank you also for your mercy and grace.
Terima kasih Bapa, sertailah kami. We thank you and be with us. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami, in Jesus' name we all pray. Amin. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya, Schönen Weihnachten. Dan yang kedua, persekutuan keluarga untuk merayakan tahun baru Imlek akan diadakan pada hari Sabtu, jadi 2 minggu lagi ya, pada tanggal 4 Februari pukul 11 pagi di gereja. Makan siang akan diadakan secara potluck. Semua jemaat diundang untuk hadir seperti dikatakan oleh Bu Santa tadi, Ibrani 10 ayat 25 ya Bu Santa. Jangan menghindari persekutuan ya. Jadi harus hadir ya, biar rame dong. Oke. Dan yang ketiga, hari ini tidak ada latihan paduan suara ya, bebas. Kok pada tepuk tangan ya? Oh, pulang. Ya, jadi hari ini tidak ada latihan paduan suara. Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ada yang baru pertama kali hadir di gereja kami? Ada yang wajah baru? Semua wajah lama ya. Sekarang saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Chuni Sendra Kwai. Yang pertama-tama hari ini ya, ibu kita, Ibu Jocelyn. Dan Remy Taisa tanggal 22 Januari juga. Lalu adik Josiah Ilai Muriana besok 23 Januari. Ibu Fani Eka Jaya tanggal 24 Januari, atau juga tante pun tidak hadir ya. Dan Ibu Erika Tirta juga tanggal 24 Januari. Singer dangdut kita tanggal 25 Januari, Winnie Milasa. Dan bapak kita yang dari Jerman ya, dari Jerman, Bapak Hans Ulrich Sommer. Happy birthday. Oke, mari kita tutup untuk attendance, dan semua pelayan dapat dibaca namanya untuk hadir tepat pada waktunya minggu depan. Oke. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang lalu. Thank you for being with us through this service, and thank you for your word. Terima kasih untuk kasih-Mu yang memberi pengharapan kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Thank you for your love and your care and the hope for us to face the future. Sebentar nanti juga kami akan bersekutu dan makan siang bersama. Berkati persekutuan kami dan berkati pula makanan yang akan kami santap, sehingga dapat memberikan kekuatan jasmani dan menumbuhkan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan apa yang selalu kami butuhkan. Bless our fellowship and also bless the food that we're about to eat, so it will nourish our body, and also strengthen our faith that you are a God of providence. Ya Tuhan, berjalanlah bersama kami, walk with me, you guide each step of our way in our life, oh God. And please use us as the instrument of your work on earth. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Bye. Om Tuan.